Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus, dan kereta. Ayo mencoba. Amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks? Tuliskan pada bagian berikut. Informasi 1. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Informasi 2. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Informasi 3. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Informasi 4. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Ayo bercerita. Pilihlah satu paragraf pada teks. Ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Ayo mencoba. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada teman-temanmu. Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut. Misalkan, Edo, alat transportasi yang disukainya yaitu angkot. Nah, alasannya karena biayanya lebih murah. Kemudian ada Udin. Udin menyukai sepeda. Alasannya karena hemat energi. Kemudian Beni. Kesukaannya yaitu kereta api. Alasannya karena perjalanannya menyenangkan. Kemudian ada Dayu. Dayu menyukai pesawat. Nah, alasannya karena perjalanan lebih cepat.
Kemudian ada Siti. Siti menyukai kapal feri. Alasannya karena dapat melihat pemandangan laut. Ayo menulis. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Apakah yang pertama, mereka harus naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek? Ataukah yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama? Nah, misalkan ya, menurut pendapatku, Siti dan keluarganya harus naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Pergi bersama-sama lebih menyenangkan dan menghemat biaya. Selain itu, kita bisa saling menjaga satu sama lain. Ayo mencoba. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. 1. Layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Nah, mari kita jawab bersama-sama ya. Nah, keliling televisi panjangnya 25 cm ditambah lebarnya 20 cm ditambah panjangnya lagi 25 cm kemudian ditambah lebarnya lagi 20 cm. Maka keliling televisi adalah 90 cm. 2. Pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 cm dan panjang 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Keliling jendela sama dengan 30 cm ditambah 15 cm ditambah 30 cm ditambah 15 cm. Maka keliling jendela sama dengan 90 cm. Yang ketiga, pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat? Mari kita jawab. Keliling pintu pesawat sama dengan 230 cm ditambah 90 cm ditambah 230 cm ditambah 90 cm. Maka keliling pintu pesawat sama dengan 640 cm. Yang keempat, pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapakah keliling tisu? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Untuk soal yang keempat, keliling tisu sama dengan 45 cm ditambah 45 cm ditambah 45 cm ditambah 45 cm. Maka keliling tisu sama dengan 180 cm. Tentukan keliling bangun datar berikut. Nomor 1. Setiap sisi panjangnya 10 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Mari kita jawab bersama.
Keliling sama dengan 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm, maka hasilnya 50 cm. Karena sisinya ada 5, kita juga bisa membuatnya seperti ini. Keliling sama dengan 10 cm dikali 5 sama dengan 50 cm. Soal nomor 2. Setiap sisi panjangnya 8 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Kita jawab bersama. Keliling sama dengan 8 cm ditambah 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 8 cm, maka hasilnya adalah 48 cm. Karena sisinya ada 6, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Keliling sama dengan 8 cm dikali 6, hasilnya adalah 48 cm. Soal nomor 3. Setiap sisi panjangnya 6 cm. Berapa keliling bangun tersebut? Kita jawab. Keliling sama dengan 6 cm ditambah 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 6 cm, hasilnya adalah 36 cm. Jumlah sisinya ada 6, kita juga bisa membuatnya seperti ini. Keliling sama dengan 6 cm dikali 6, hasilnya adalah 36 cm. Soal nomor 4. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? Mari kita jawab. Nah, ini sisinya ada 8, maka kita bisa membuatnya seperti ini. Keliling sama dengan 4 cm dikali 8, hasilnya adalah 32 cm. Untuk soal nomor 5. Setiap sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? Nah, kita jawab. Ini sisinya ada 12, maka kelilingnya seperti ini. Keliling sama dengan 4 cm dikali 12, hasilnya adalah 48 cm. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.